Dawkins sendiri di dalam karyanya The Selfish Gene, beliau menceritakan sejarah mengapa manusia atau sapiens itu hadir di muka bumi. Yang pertama, beliau mengatakan bahwa keberadaan manusia di alam semesta ini terbentuk dari proses atom-atom kecil yang kemudian saling bertabrakan sehingga terbentuk menjadi sebuah molekul. Setelah menjadi molekul, cikal bakal atau genealogi terjadinya manusia atau sapiens adalah diketemukannya asam amino, yaitu molekul asam amino, sehingga membentuk menjadi sebuah protein. Nah, asam amino inilah yang menjadi bahan dasar, molekul bahan dasar terbentuknya manusia. Kemudian setelah menjadi protein, molekul ini berubah menjadi gen. Nah, kontestasi antar gen ini itu memerlukan sebuah tempat perlindungan sehingga antar gen yang satu tidak habis termakan oleh sejarah. Gen yang ada di dalam tubuh manusia menurut Dawkins itu dinamakan dengan DNA. DNA itu akan ada di setiap manusia, berasal dari gen yang hidup abadi dan selalu tumbuh dan berkembang. Antar manusia yang satu dengan manusia yang lain itu berasal dari gen yang satu, di mana dia melakukan replikasi diri kepada gen-gen yang lain sehingga gen ini tetap dan abadi sifatnya. Kemudian Dawkins mengatakan bahwa gen yang satu ini itu menjadi replikator utama terhadap proses terbentuknya manusia. Nah, replikator-replikator inilah yang kemudian beranak pinak, kemudian berkembang biak, sehingga sejarah manusia dari awal peradaban zaman batu, zaman kera hingga zaman sekarang, pasca modern, itu berasal dari replikator yang terus tumbuh dan berkembang. Nah, gen ini dalam bentuk replikator ini membutuhkan tempat kelestarian menurut Dawkins. Sehingga tubuh atau indrawi kita, jasad manusia yang kita bisa lihat, pegang, sentuh, rasakan ini, menurut Dawkins ini adalah sebagai mesin kelestarian. Nah, di dalam mesin kelestarian tubuh kita, tubuh manusia, itu ada gen yang membentuknya. Nah, menurut Dawkins, gen mula manusia atau sapiens itu adalah gen egois, di mana manusia akan selalu mementingkan dirinya sendiri, kemudian baru mementingkan orang lain. Sehingga menurut Dawkins, mengapa manusia atau Homo sapiens itu lestari ketimbang mamalia yang lain, misalnya simpanse, kemudian kera dan lain-lain? Karena kelebihan kita hanya satu, karena kita adalah makhluk yang egois. Namun yang menarik ada lagi pendapat dari Niccolò Machiavelli. Beliau meskipun terpengaruh terhadap tesis dari Dawkins tentang egois, tapi beliau menawarkan tentang gagasan baru. Menurut beliau bahwa gen manusia itu sebenarnya tidak hanya egois, tetapi juga licik. Nah, ini yang perlu digarisbawahi adalah licik. Sehingga gen manusia ini tetap bertahan di tengah kontestasi dan proses seleksi individu dan seleksi kelompok. Kembali kepada tesis Dawkins. Nah, selain gen ini membutuhkan mesin kelestarian yaitu tubuh manusia, gen ini juga sifatnya abadi dan kekal. Sedangkan mesin kelestarian di mana gen itu menetap atau singgah atau bersemayam, dia akan mengalami kefanaan atau kematian dan bahkan kehancuran, yaitu tubuh kita akan mengalami kematian.